pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Ya, Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Nah, masih bersama Ibu di sini. Kita belajar lanjutan materi kita yang minggu kemarin, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang indikator keberhasilan produksi massal. Ya. Jadi, sebagai pengelola usaha, wirausaha harus mampu mengorganisasi, memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif. Nah, untuk lebih lanjut, simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Ada proses yang memerlukan waktu yang lama, seperti pembuatan jembatan, gedung pencakar langit, pembangunan jalur MRT, dan lain-lain. Selain itu, ada juga proses produksi yang memerlukan waktu yang relatif cepat, seperti pembuatan handphone, tenun, kain, dan lain-lain. Dan ada juga proses produksi yang bisa dinikmati secara langsung oleh konsumen, seperti pijat, pentas, hiburan, dan produk jasa lainnya. Tahap-tahap proses produksi ada 4, yaitu 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. 2. Proses produksi. 3. Perencanaan produksi. 4. Pengawasan produksi atau production control. Proses persiapan produksi memiliki beberapa kegiatan seperti A. Penjadwalan waktu. B. Pemilihan peralatan. C. Pengerjaan dan peralatan. D. Mobilisasi personalia. E. Pembelian material. F. Pembagian pekerjaan. Dilihat dari cara kerjanya, proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Proses produksi pendek, yaitu proses produksi yang berlangsung cepat, menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. Contohnya adalah proses produksi makanan. 2. Proses produksi panjang, yaitu proses yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. Contohnya pembuatan rumah, barang-barang kerajinan, dan lain-lain. 3. Proses produksi kontinu, yaitu di mana bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahap pengerjaan sampai selesai. Contoh proses produksi ini adalah pengolahan gula, pabrik kertas, pabrik karet, dan lain-lain. 4. Proses produksi berselingan atau intermittent, yaitu proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. Contoh produksi ini adalah pembuatan sepeda, di mana bagian sepeda mulai dari rangka, roda, jeruji, pedal, dan lain-lain dibuat secara terpisah. Setelah semua bagian-bagian tersebut selesai, selanjutnya bagian-bagian tersebut akan dirangkai untuk menjadi sebuah sepeda. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur
seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Tujuan dari perencanaan produksi ada dua, yaitu 1. Untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. 2. Untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Pengawasan produksi atau production control. Pengawasan atau pengendalian produksi adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan produksi adalah seperti berikut ini. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong, atau karena kekurangan, masalah kualitas, dan lain-lain. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. 3. Perubahan permintaan atau pembatalan pesanan, penambahan pesanan, maupun perubahan waktu pengiriman. 4. Ketidakhadiran pekerja, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan memahami tentang penjelasan yang Ibu berikan. Oke, jangan lupa simak dan saksikan video Ibu selanjutnya. Selamat pagi.